Selesai dengan kejadian Sholat berjarak-jarak dan madhab Insinyur Ahmad Soekarno. kemudian Sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. lalu Avenu Shalom Alehem. Syekh Panji Gumilang punya cita-cita untuk membangun gereja dan pesantren untuk Kristen di dalam Ponpes Al Zaitun. Coba simak. Dalam kata sambutannya, Syekh Panji Gumilang kemukakan. Tadi saya ngomong sama pendeta. Saya bilang, kalau ada santri Kristen di sini akan kita didik menjadi Kristen yang baik. Dan kalau memang sudah ada santri Kristen di sini sudah ada masjid kecil. Dan akan kita bangun juga gereja kecil di tempat itu. Juga tempat-tempat ibadah yang lain, kuil, dan sebagainya. Inilah akhir dari konsep toleransi dan perdamaian yang dicita-citakan oleh Al Zaitun, yaitu menyatukan semua agama atau yang dikenal dengan pluralisme agama, yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, semua agama itu benar. Dan pluralisme agama ini bukanlah hal yang baru. Ini merupakan proyek besar kaum liberalisme. Awal tahun 1900-an, seorang filosof dan metafisikawan Swiss bernama Fridtjof Schuon memperkenalkan suatu konsep pluralisme agama yang dikenal dengan Transcendent Unity of Religion. Mengatakan bahwa semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang satu, hanya saja yang membedakannya adalah pada bagian eksoterik atau pada bagian tata cara ibadah. Karena menuju pada Tuhan yang satu dan yang berbeda adalah tata cara ibadah, sehingga para penganut pluralisme agama ini cukup sering menggabungkan atau menyatukan atau mencampur adukan tata cara ibadah. Dan tentu saja konsep pemikiran ini merupakan konsep yang rusak dan harus kita tolak. Karena pluralisme agama cukup jauh dan bertentangan dengan akidah Islam. Di dalam Islam, konsep dalam beragama itu sudah cukup jelas. Kum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya ada pemisah di situ. Nggak bisa disamakan. Konsep toleransi itu bukan saling menghormati, tapi saling tidak mengganggu dan saling memahami. Tidak pernah ada di dalam Al-Quran Allah menghormati ajaran agama lain. Nggak pernah. Yang ada hanya jangan saling mengganggu dan jangan saling mencampur adukan. Karena seandainya konsep ini dibenarkan, ini akan mengacaukan semuanya. Contoh, seandainya semua agama itu benar, semua agama itu menuju pada Tuhan yang satu, kenapa seseorang itu memilih Islam? Kenapa nggak agama yang lain? Toh, cuma tata cara ibadahnya aja yang beda, sedangkan tujuan Tuhannya satu. Berani nggak seorang muslim yang mengatakan seperti itu sekarang juga untuk berpindah pada keyakinan yang lain? Itu nggak semudah itu. Makanya ini konsep yang cukup rusak. Mari kita uji konsep ini dengan Al-Quran yang kita punya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu tiga, Tuhan itu tiga atau Trinitas. Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya telah kafir orang yang menganut konsep Trinitas. Kalaupun nggak senang, silakan protesnya sama Allah. Berani? Di ayat lain juga Allah bilang, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam itu adalah Tuhan. Enggak pernah sama semua agama itu, enggak. Allah sendiri sudah bilang, ya innad dina indallahil Islam, bahwasanya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi ini masalah serius karena berkaitan dengan akidah. Maka jangan sampai ini terjadi. Banyak kok cara untuk membuktikan kepada dunia ini bahwasanya Islam adalah agama yang cukup toleran dan agama yang cukup menjunjung tinggi perdamaian. Lalu kenapa harus dipilih dengan membangun gereja dan membangun pesantren khusus Kristen untuk mendidik anak-anak Kristen agar menjadi Kristen yang baik? Apakah nanti yang akan mengajarkan anak-anak Kristen itu adalah guru-guru yang Muslim? Aneh. Untuk masyarakat, kita harus kritis dalam hal ini. Islam sudah cukup sempurna. Tidak ada yang perlu ditambah-tambah, tidak ada yang perlu dikurang-kurangi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Selesai. Jadi cukup aneh sebenarnya. Kok ada orang Islam yang gak bangga dengan keislamannya? Kok ada orang Islam yang gak pede dengan keislamannya? Perlu ditanyakan lagi.